apa sih Bu micro learning itu? Waduh, Nah, tembak nih dor. tiba micro learning. Iya kan, tiba-tiba aja sesuatu yang spontan itu. Oke, micro learning itu sebenarnya adalah strategi sebuah pembelajaran di mana strategi tersebut mengambil satu poin terpenting dari sebuah indikator pembelajaran. Oke. Satu, kita namanya informasi itu banyak didapat. Mhm. Nggak kayak zaman dulu kan. Zaman dulu kalau kita mau tahu apa gitu, pasti kita lari ke perpus. Kalau sekarang mau tahu ini, langsung ke internet. Iya. Ya nggak sih Mas? Kayak gitu Betul, kan gitu. betul. Tiba, mau tahu ini langsung lihat ke apa gitu. Jadi terlalu banyak informasi itu makanya namanya abundance atau kelimpah ruahan informasi. Mhm. Nah, menyikapi itu dengan waktu yang memang sangat sempit, orang juga sangat banyak dengan tugas dan lain-lain gitu. Mereka secara tidak langsung berarti sibuk. Nah, pengembangan kompetensi yang mereka harus dapatkan berarti dengan waktu yang sangat sempit juga. Kadang-kadang kalau namanya pelatihan yang sudah terkurikulum itu lebih banyak memakan waktu, minimal itu seminggu atau 2 minggu gitu kan, setidaknya gitu rata-rata, betul nggak Mas? Betul. Dan yang kalau kita lihat mungkin ya itu aja, lebih banyak teori, lebih banyak materi. Nah, balik lagi kepada micro learning, berarti mengambil sebuah indikator spesifik yang terkecil, sangat kecil, di mana spesifik itu adalah yang sangat aplikatif, sehingga setiap indikator pembelajaran itu bisa diaplikasikan secara baik. Jadi bahasanya gini, kalau makan dalam petugas lapas, Contoh pelatihan, simpelnya ya. pelatihan petugas lapas gitu, pengamanan. Ditanya besoknya sama pemimpinannya, kamu kemarin ikut pelatihan pengamanan tingkat dasar apa aja? Saya juga bingung Pak kemarin gitu. Karena ada pengantar ini, pengantar itu, pengantar ini gitu. Nggak, alasannya gini, saya itu Pak sinyalnya error mulu jadi bisa jadi itu gitu kan. Jadi alasan itu gitu. Walaupun itu adalah indikator memang sangat baik untuk mengetahui sebuah teori. Namun dalam kondisi abundance ini, orang sibuk dan lain-lain, maka diambil hal yang paling penting. Kalau di pengamanan berarti apa sih? Oh, berarti kalau ternyata yang kita butuhkan adalah perawatan senjata. Berarti namanya micro learning itu mengambil spesifik langsung kepada indikatornya. Kalau pengamanan senjata itu langsung kepada apa nih gitu. Kalau memang dia indikatornya adalah dia bisa menerapkan bagaimana merawat senjata, berarti di situ hanya micro learningnya 1 sampai dengan 15 menit terkait dengan bagaimana merawat senjata. Dibuat sebuah konsep, baik itu video oleh penyelenggara, oleh pengajar. Ya, jadi masih kepada satu kesatuan gitu, satu kesatuan tersebut. Ini konteksnya micro learning dalam sebuah pembelajaran yang resmi ya Bu ya, official. Benar, yang official. Jadi materinya disiapkan oleh oleh penyelenggara. Benar. Jadi kalau orang mau merawat senjata itu tidak harus dia harus ikut pelatihan pengamanan gitu. Karena kenapa? Kesempatan itu kan memiliki sebuah frekuensi atau peluang yang sangat kecil. Kan nggak mungkin gitu loh seorang pengamanan terus harus menunggu pelatihan di BPSDM dulu, ikut e-learning atau ikut pelatihan klasikal baru dia paham. Nah, micro learning itu adalah menjawab semuanya. Jadi lebih kepada spesifik sebuah indikator pembelajaran diambil, ditarik lebih kepada spesifik sebuah materi yang aplikatif. Oke, itu kalau konteksnya sebentar. Jadi ini kok kedengaran nggak suara gua? Jelas nggak Bu kedengaran suara Bu? Jelas. Oke. Jadi kalau dalam itu tadi konteksnya pelatihan resmi ya Bu ya. Betul. Nah, kalau misalnya micro learning dalam hal kita sendiri yang melakukan pembelajaran mandiri itu bisa kan ya? Bisa. Jadi micro learning itu bisa digunakan dalam satu pembelajaran, memang yang masuk dalam pembelajaran formal, legal, dan yang kedua memang untuk mandiri juga. Jadi ada dua gitu. Jadi dua. Yang intinya adalah gimana sih caranya bisa mendapatkan sebuah teknik A gitu. Ya kita search aja. Nah itu mungkin nanti micro learning itu bisa dimasukkan ke dalam rumah belajar atau kita nyebutnya knowledge management system. Kalau kita yang sudah punya gitu kan. Nah dari situ orang jadi sudah punya password, login, tidak perlu harus dia mendaftarkan diri untuk pelatihan diklat atau pelatihan yang lain gitu. Dia bisa melihat merawat senjata seperti ini gitu. Dia skip tuh 14 hari atau 7 hari. Padahal yang terpenting adalah itu gitu. 14 bab, lompat langsung search senjata search. Itu kalau PDF-nya bisa di search ya, kalau PDF-nya hasil scanan nggak bisa. Iya bener itu. Oke, itu tadi micro learning sahabat pembelajar. Nah rumah belajar ini kita harapkan di mana rumah belajar itu saat ini sudah ada, sudah bisa diakses di rumah belajar.kumham.go.id atau di Google bisa gampang. Sedang dalam pengembangan tapi sudah bisa diakses digital library-nya Ibu. Digital library. Di mana di situ ada modul-modul dan beberapa aksi perubahan dari PKN dan lain-lain di mana bisa dilakukan pembelajaran mandiri berupa e-book
E-book ya. Nah, kita harapkan nanti ke depannya dalam pengembangannya kita berdoa bersama, amin gitu kan. Amin, ya. Akan ada dilengkapi Benar. oleh video-video pembelajaran yang Ya. menarik, singkat, padat dan jelas. Singkat, gitu padat, ya. jelas dan aplikatif. Iya, ya. betul. Karena banyak orang yang nggak senang baca, Mas. Jadi Iya, micro betul. learning ini menjawab karakter orang yang memang tidak suka membaca. Budaya literasi ya, Bu ya. Ya gitu. Kalau tidak membaca iliterasi ya.